wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Kembali lagi bersama saya Tia Trianti sebagai host di Semasa Podcast. Kali ini Semasa Podcast akan membahas tentang peran OSIS pada perayaan Hari Guru, di mana Semasa Podcast sudah mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bondowoso pada periode 2024-2025. Halo Kak. Halo. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik seperti yang dilihat sekarang juga. Mungkin Kakak bisa say hi dulu pada penonton sekaligus memperkenalkan diri nih. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Citra Indah Pramukti. Saya akrab dipanggil Risa dan di SMA Negeri 1 Bondowoso ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS Masa Bakti 2024-2025. Saya sendiri berasal dari kelas 11-1. Oke, baik. Sebelum kita memasuki topik, saya ingin bincang-bincang santai dulu nih sama Kakak biar kelihatannya kayak lebih kenal gitu. Alamat rumah Kakak ini di mana sih? Untuk alamat rumah saya tuh ada dua ya. Yang pertama tuh ada di Badean, keduanya tuh ada di Tenggarang. Kalau sekarang Kakak mungkin lebih sering di alamat rumah yang mana? Di Badean, karena lebih deket juga sama sekolah. Oh, biar juga gak telat gitu ya Kak? Biar hemat bensin juga. Iya benar. Oke. Sebelum Kakak jadi siswa di SMA Negeri 1 ini, sebelumnya Kakak di SMP mana? Di SMP Negeri 2 Bondowoso. Tahu kan? Iya, di dekatnya ruang guru ini ya Kak. Iya. Oh, berarti dekat dari SMP-nya dari SMP Negeri 2, lalu SMA-nya ke SMA Negeri 1. Iya. Pada tahun berapa Kak Kakak mendaftar jadi siswa di SMA Negeri 1 Bondowoso ini? Pada tahun lalu, bertepatan 2023. Oh, berarti baru tahun lalu ya? Iya benar. Oke. Saya juga ingin tanya nih, Kakak daftar OSIS itu pada tahun berapa sih Kak? Bareng dari yang saya masuk, kan saya masuk di sini kan 2023 di SMA. Nah, setelah MPLS itu ada yang namanya open recruitment. Di situ saya juga langsung mendaftarkan diri. Berarti kalau dikira-kira Kakak jadi anggota OSIS ini 2 periode ya Kak? Iya benar sekali, benar. Kalau sekarang Kakak menjadi ketua OSIS, itu sebelumnya Kakak menjabat sebagai apa? Sebelumnya itu menjabat sebagai anggota OSIS, yang dimana saya menjabat sebagai anggota Segbit 8, yaitu Segbit Sastra dan Budaya. Oke, kira-kira waktu Kakak menjadi anggota Segbit 8, ada pikiran nggak kalau Kakak ini pingin sekali buat daftar jadi kandidat ketua OSIS gitu? Sebelumnya sih gak ada pikiran sama sekali ya, kayak masih banyak pertimbangan buat lanjut jadi 2 periode. Tapi dari beberapa pertimbangan itu, akhirnya saya sendiri tuh lanjut. Alasan Kakak untuk memilih buat lanjut walaupun banyak sekali pertimbangan yang Kakak sendiri rasain itu gimana Kak? Kalau dari alasannya itu ya saya juga ingin melanjutkan karena kan sebelumnya saya kan jadi anggota tuh. Nah, memang ada pikiran tapi kayak gak bakal expect buat jadi ketua gitu. Mungkin jadi sekretaris atau jadi bendahara gitulah. Ya keren loh, padahal Kak Risa ini sudah banyak sekali pertimbangan tetapi dia tetap ngelanjutin ya guys. Oke, mungkin Kakak juga bisa ngeceritain gimana nih perasaan Kakak baru pertama kali dipilih buat jadi kandidat OSIS? Perasaan saya tuh waktu itu saya kan lagi ulangan matematika. Kemudian saya disuruh berkumpul di ruang lab TI sama teman-teman saya. Dari situ kan dikasih tahu kan sama kepengurusan sebelumnya kalau saya sama teman-teman saya itu merupakan kandidat jadi ketua OSIS. Nah, di situ tuh kayak bener-bener perasaannya tuh kaget, kayak gak expect, bener-bener sekaget itu gitu. Oke, sebelum Kakak terpilih itu kira-kira ada gak Kak tes yang bisa Kakak laluin gitu? Ada beberapa tes itu. Jadi tesnya nih bukan hanya 1-2 tapi panjang juga kan. Ada tes wawancara, kemudian ada studi kasus dan lain-lainnya. Kira-kira yang ngetes Kakak itu siapa sih Kak? Kalau yang ngetes saya itu dan teman-teman itu dari kepengurusan kelas 12. Oh, berarti yang ngetes ini dari periode sebelumnya? Iya benar. Oke, juga kan Kakak sebelumnya sudah jadi anggota OSIS, terus sekarang jadi ketua OSIS. Saya pengen tahu nih kira-kira siapa sih yang sudah ngedukung Kakak dalam proses Kakak sampai titik ini? Oke, kalau yang ngedukung saya tuh ada keluarga, teman-teman, kemudian ada guru juga. Dan ada kepengurusan yang sebelumnya. Karena kayak misalnya dari kepengurusan sebelumnya nih benar-benar menginspirasi saya tuh buat lanjut gitu. Jadi yang mendukung saya tuh kalau misalnya tanpa dukungan mereka, saya juga nggak bakalan ada di titik yang sekarang ini.
Kalau dari dukungan teman-teman itu biasanya seperti apa, Kak? Kalau dari dukungan teman-teman tuh kayak saya diberikan beberapa saran motivasi. Kan awalnya kayak gak mau lanjut gitu loh. Terus kayak dikasih saran kalau kamu lanjut nih kamu bisa jadi lebih naik gitu derajatnya atau lebih tinggi lagi. Nah kayak yang sekarang juga jadi ketua gitu kan masih gak nyangka gitu. Mungkin kamu bisa lebih nambah pengalaman kamu digituin. Oh, berarti kayak teman-teman kakak tuh juga sangat berpengaruh gitu buat Iya. kakak, apalagi terutama keluarga ya, Kak. Iya, guru juga Oke. berpengaruh. Biasanya kalau peran guru yang bisa ngedukung kakak itu peran guru yang kayak gimana? Guru yang bisa ngedukung saya sih sebenarnya dari guru-guru semua yang ada di sekolah. Terutama tuh dari guru waka atau dari pembina OSIS gitu loh. Berarti keren banget ya, Kak. Juga bisa dibilang lingkungan yang ditempatin kakak ini juga positif ya. Iya, benar. Karena bisa ngebuat Kak Risa ini ngelawan segala pertimbangan yang sebenarnya itu awalnya Kak Risa gak mau ngelanjutin periode selanjutnya. Ya benar sekali. Oke, kita langsung memasuki topik aja nih, Kak. Oke. Itu kan perayaan Hari Guru pada tanggal 25 November besok. Kira-kira sebelum itu saya ingin tanya nih, seberapa penting sih peran guru buat kakak? Kalau ditanya tentang seberapa penting peran guru buat saya sih menurut saya tuh kayak penting sekali ya. Karena guru ini kayak bukan hanya memberi ilmu, tetapi juga kayak memberi saya tuh pengalaman bagaimana cara saya merespon suatu keadaan, bagaimana cara saya menanggapi suatu masalah gitu. Jadi kalau dibahas tentang penting enggaknya tuh benar-benar penting. Jadi dari saya TK diajari membaca, diajari menulis, berhitung. Jadi basic yang harus saya gunakan untuk SMA kan itu. Jadi guru ini benar-benar penting gitu buat saya. Kalau dari wali kelasnya kakak sendiri itu gimana peran Oh buat iya, kakak? kalau dari wali kelas tuh benar-benar membantu karena dengan adanya wali kelas nih kayak saya dan teman-teman saya tuh lebih terarah gitu loh. Kira-kira siapa sih wali kelas kakak yang sekarang ini? Untuk wali kelas saya di kelas 11 tuh ada namanya Bu Konita. Tahu gak? Iya tahu, itu juga kebetulan guru fisika di kelas saya. Oh, guru fisika. Oke, mungkin peran yang dikasih Bu Konita itu apa sih yang bisa buat kakak itu ngerasa kalau peran wali kelas ini sangat penting gitu buat diri kakak sendiri? Oke, kalau buat diri saya sendiri, Bu Nita nih orangnya kan sabar. Bener-bener ngebimbing siswanya tuh biar lebih terarah. Terus Bu Nita juga orangnya kan dia di kelas saya kan ngajar kimia. Jadi kalau misalnya ada teman-teman saya dan saya juga kurang mengerti gitu pada pembelajaran, Bu Nita nih bisa merespon hal itu dengan baik gitu. Jadi Bu Nita nih kayak seseorang yang bisa mengarahkan saya dan teman-teman saya tuh ke jalan yang lebih baik lagi. Wah keren ya, itu juga bukan cuma dari wali kelasnya aja nih yang keren, tapi juga dari siswa yang dibimbing, apalagi siswa kelasnya itu juga keren sekali yang bisa buat Kak Risa itu menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Bondawasa ini. Oke, itu kan tadi Kak Risa bisa dibilang lulus SMP itu pada tahun 2023 ya Kak, kalau tidak salah. Iya benar-benar. Berarti kan Kak Risa digolongkan pada angkatan COVID yang dimana sebetulnya waktu itu pelajaran itu gak dilaksanakan pada tatap muka. Iya. Itu kan Zoom ya Kak biasanya kalau Iya, biasanya waktu Zoom. COVID itu Zoom. Kira-kira dampak yang kakak rasain itu apa sih dari peristiwa tersebut? Kalau kan itu kan Zoom ya, jadi menurut saya tuh kayak kurang efektif gitu loh, karena kalau dari cara belajarnya saya sendiri tuh membutuhkan tatap muka secara langsung, dibandingkan Zoom tuh kayak kurang efektif. Apalagi guru nih kan kayak bukan hanya memberi ilmu saja ya, jadi guru ini juga temannya saya, jadi saya bisa bercerita tuh lebih enaknya secara langsung gitu. Oke, kalau buat dampak dari kalau buat upaya dari guru yang kakak tahu itu kira-kira apa Kak dari peristiwa COVID-19 itu? Kalau dari upayanya sih ya gitu, guru ini juga mau gitu kayak didatangi ke rumahnya kalau misalnya kita kurang paham sama materinya. Terus guru juga menyempatkan waktu untuk melakukan Zoom sama siswa-siswanya. Jadi itu upayanya guru buat mempertahankan pendidikan yang ada di sekolah saya waktu itu. Oh, berarti jadi walaupun pembelajaran itu tidak dilakukan dengan tatap muka, tapi bisa juga di senggang-senggang waktu itu muridnya buat datang ke rumahnya ya Iya, Kak? benar-benar. Jadi tetap ngeikat silaturahmi. Iya, benar. Oke. Juga menurut kakak sebagai ketua OSIS itu
kira-kira ada gak dari OSISnya sendiri untuk menyiapkan perayaan Hari Guru? Kalau untuk menyiapkan perayaan Hari Guru buat besok kan ya hari Senin, Iya. sebenarnya ada beberapa, bukan pertunjukan tapi kayak ada beberapa hal yang disiapkan. Maksudnya dari kami sendiri tuh kayak menyiapkan beberapa hal yang bisa ditunjukkan untuk bagaimana kita memberitahu cara terima kasih gitu. Oke, berarti kira-kira perayaannya itu seperti apa, Kak? Untuk Yang disiapin? perayaannya yang disiapkan tuh, wah spoiler nih ya berarti ya. Gak apa, jadi maunya tuh dari awal yang saya rencanakan tuh kayak sebenarnya udah kerja sama siswa kan buat ada gitu tugas siswa tuh disuruh buat Manila. Iya. Kemudian nanti adalah gitu pokoknya jalannya acara tuh nanti bisa juga dilihat di IG-nya OSIS juga. Berarti di sini bukan cuma kakak sendiri ya yang kayak berusaha buat ngeberhasilin dari surprise yang dari OSIS sendiri kasih, Iya. tapi juga ada anggota OSIS yang lain. Iya, ada siswa-siswanya juga. Itu kalau boleh tahu kira-kira disiapinnya kapan, Kak? Disiapinnya tuh udah dari, kalau perencanaannya tuh udah dari minggu kemarin, cuman kalau persiapannya tuh baru kemarin. Kemarin? Iya, baru kemarin. Itu juga cuma kemarin atau ada lanjutan hari ini atau gimana, Kak? Oh, hari ini juga ada lanjutan. Oh, karena ada yang kurang dari properti yang disiapin gitu ya, Iya, Kak? benar. Oke. Juga gimana sih cara kakak sebagai ketua OSIS buat ngebangun komunikasi yang efektif antara OSIS dan pihak sekolah seperti guru, kepala sekolah, itu gimana, Kak? Kalau dari OSIS nih kan ya, sebenarnya tuh kan OSIS kan sebagai fasilitator yang dimana kita tuh menyampaikan suatu aspirasi dari siswa ke guru. Jadi untuk fasilitator ini saya tuh udah mempunyai program kerja untuk membuat link aspirasi gitu loh. Jadi kalau dari komunikasi antar siswa dan guru itu sebenarnya dari siswanya sendiri, dari pribadi siswanya sendiri, dari bagaimana cara dia ingin berkomunikatif dengan baik kepada guru. Jadi kalau peran saya ini menyampaikan aspirasi dari siswa ke guru gitu. Oh, berarti keren sekali ya, Kak. Jadi yang disiapin kakak ini yang berupa link atau apa itu berhasil ya, Kak? Yang Iya. buat ngebangun komunikasi yang efektif di SMA Negeri 1 Bondawasa ini. Dan juga saya ingin tanya nih, peran guru di SMA Negeri 1 ini buat OSIS itu kira-kira apa saja, Kak? Seperti waka atau guru-guru yang lain. Kalau untuk OSIS nih kan pastinya waka ya. Karena kan OSIS ini kayak di bawahnya waka gitu, kayak kita dibimbing sama waka. Jadi benar-benar dari waka nih kan mengarahkan OSIS buat bagaimana cara OSIS ini bekerja, bagaimana cara OSIS juga berkomunikasi dengan sesama anggotanya, juga bagaimana cara OSIS ini menjalankan program kerjanya itu sesuai. Jadi bimbingan guru waka kesiswaan nih benar-benar sangat berguna bagi kita. Tidak jauh dari waka kesiswaan juga, guru-guru lainnya tuh juga sangat berguna karena biasanya guru-guru lain tuh kayak memberi saran gitu terkait kegiatan yang akan diadakan atau yang sebelum diadakan tuh guru-guru tuh kayak ngasih saran gitu loh. Oke, berarti anggapannya ini guru di SMA Negeri 1 ini banyak sekali yang peduli, Iya. menanggung rasa peduli walaupun membagi referensi atau ide kepada OSIS ini ya, Kak. Iya. Terus ini, Kak, kita kan sebagai murid biasanya pasti ingin menjadi murid yang baik. Kira-kira menurut Kak Risa ini gimana sih caranya biar kita sendiri itu nggak dapetin respon yang baik untuk merayakan perayaan Hari Guru ini, walaupun tidak di acara formal atau acara-acara sekolah yang lain, itu gimana, Kak? Maksudnya berarti kan kita dapat respon dari guru tuh, contohnya saat dalam mengajar kan kita dapat respon baik. Nah sebenarnya cara guru merespon kita tuh bagaimana cara kita tuh memperlakukan mereka. Jadi kalau misalnya dari kitanya bisa menghargai guru, guru itu tuh mesti bisa menghargai kita juga. Jadi kita tidak boleh di luar batasan, tetap harus melakukan komunikasi dengan baik. Tapi kalau misalnya guru itu tipe yang bercanda-bercanda gitu, ya nggak apa-apa sambil bercanda asal nggak berlebihan aja gitu. Oke, kalau guru yang bercanda itu biasanya ini ya, Kak, gampang sekali buat dideketin. Tapi Iya. kalau tipe guru yang pendiam, menurut Kak Risa itu kira-kira gimana ngelakuin pendekatan sama guru tersebut? Kalau tipe guru yang pendiam, sejauh ini saya masih belum menemukan ya. Nemu tapi di SMP gitu, bukan di SMA. Oh, berarti di sekolah sebelumnya. Iya, jadi kalau yang pendiam tuh sebenarnya agak susah juga buat cara ngedeketinnya, tapi
Biasanya saya tuh kayak suka nanya-nanya gitu secara 2 mata atau 4 mata. Jadi kayak ngomong langsung gitu sama dia, Bu gimana kalau misalnya gini gini gini, kayak saya tuh benar-benar mendekati guru itu tuh dengan cara yang halus gitu. Jadi kan guru itu pendiam, tapi bukan berarti guru pendiam itu tidak bisa berinteraksi dengan siswanya ya, hanya saja Iya. kayak lebih banyak diemnya gitu daripada komunikasinya. Ya cara pertamanya tuh ya gitu, ngomong sama gurunya langsung, ngomong berdua kayak maju ke depan buat ngomong-ngomong hal pelajaran atau ngomong-ngomong di luar hal pelajaran itu juga boleh. Guru itu pasti ngerespon kita tuh dengan baik asal kitanya tuh kayak ngomongnya tuh santai gitu loh, kayak sopan juga. Iya juga, biasanya tipe-tipe guru yang pendiam itu bukan berarti mereka gak peduli ya Kak, Iya. tapi mereka ingin dideketin dulu nih sama siswa-siswi yang lain gitu, agar bisa kenal satu sama lain gitu. Iya. Oke, juga kan dari OSIS sendiri ada perayaan nih Kak, juga buat perayaan Hari Guru. Nah biasanya dari siswa-siswi yang lain itu biasanya mereka ngadain perayaan sendiri, Iya, buat biasanya gitu. wali kelasnya sendiri. Itu pandangan Kakak gimana? Pandangan saya sih ya saya dukung-dukung aja sih kegiatan tersebut, karena kan itu gimana caranya siswa menyampaikan rasa terima kasihnya ke guru, apalagi ke wali kelas. Kalau dari kelas saya sendiri juga ngadain buat guru, buat wali kelas. Iya, karena yang kita tahu itu juga malahan dari tahun ke tahun juga pasti juga ada kayak gitu ya Kak, Iya, perayaan-perayaan dari anak-anak kelasnya sendiri buat wali kelasnya sendiri gitu ya Kak. Kalau dari Kak Risa nih, itu Kak Risa ngadain perayaan buat Hari Guru selain di SMA, kira-kira di SMP ada juga gak Kak? Kalau di SMP, kalau dari OSIS tuh ada, tapi saya kan dulu bukan anggota OSIS ya. Kalau dari saya sendiri buat guru saya SMP, wali kelas saya tuh ada juga dulu. Jadi hal itu tuh emang udah turun-temurun gitu loh. Iya, Dari SD juga ada, cuman kayak hanya simpel-simpel iya, aja kurang gitu, gitu ya Kak, karena kurang. kita sendiri juga kurang mengerti gitu. Iya. Oke, mungkin dari Kakak ada gak nih harapan buat para guru di masa depan, atau ada yang ingin diubah atau diterapkan di dalam dunia pendidikan ini? Kalau untuk saya, untuk harapan guru ke depannya sih, semoga guru-guru tersebut bisa membimbing kami semua, apalagi guru SMA Negeri 1 Bondowoso bisa lebih membimbing kami tuh dengan baik, karena dari kaminya juga pasti lebih susah diatur gitu. Jadi membutuhkan kesabaran, membutuhkan semangat, apalagi guru-guru yang memang sudah usianya udah lumayan gitu. Jadi kan membutuhkan kesabaran juga, energinya kalau udah lumayan apa ya, kayak udah umurnya udah lumayan ya lumayan dewasa gitu kan, kayak susah gitu, energinya makin berkurang. Jadi semoga guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Bondowoso ini bisa lebih semangat buat ngatur-ngatur murid-muridnya, dan bisa semangat juga buat gimana caranya menyampaikan pendidikan ini dengan baik, menjalankan tugas-tugasnya juga dengan baik. Oke, jadi harapan dari Kak Risa ini ingin buat guru-guru yang usianya mungkin sudah tidak muda lagi itu tetap semangat gitu ya Kak, Iya. untuk mengajar siswa-siswinya, apalagi siswa-siswinya kalau susah diatur. Iya benar Iya, sekali, karena kan rata-rata gitu kan ya. iya. Oke, kalau buat pesan dan kesan selama Kakak jadi murid, pesan dan kesan Kakak buat para guru atau wali kelas Kakak itu apa? Buat semua guru aja deh ya. Kalau pesan kesan saya sih dari saya sendiri, sebenarnya saya juga bukan merupakan siswa yang gampang diatur atau gimana-gimananya. Tapi untuk kesan pesan saya untuk guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Bondowoso ini, guru-gurunya tuh lebih banyak sabar-sabar dalam menghadapi suatu situasi. Kayak guru-gurunya benar-benar ngebimbing, guru-gurunya nih benar-benar mengerti keadaannya siswa. Jadi guru-gurunya nih kayak benar-benar menempatkan dirinya tuh di sudut pandangnya sebagai siswa, bukan hanya sebagai guru gitu. Jadi kayak guru-gurunya tuh apa ya, memahami kita tuh dengan baik gitu, guru-guru di SMA Negeri 1 Bondowoso ini. Ya karena selain kita bisa memahami guru tersebut, tetapi guru itu juga bisa memahami siswa-siswinya. Iya betul. Oke, kalau tadi pesan dan kesan buat para guru, nah sekarang menurut Kak Risa sebagai ketua OSIS, pesan dan kesan untuk para siswa yang lain terhadap perayaan Hari Guru ini gimana sih? Oke, kalau untuk siswa-siswanya, semoga dari hal yang udah di kegiatan yang akan kita laksanakan ini
itu bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana bukan hanya dilakukan secara fisik saja ya, tapi secara kita merayakan ini kita tuh juga dapat lebih memahami gitu artinya guru buat kita tuh apa, seberapa pentingnya guru buat kita tuh apa. Karena kan tanpa mereka juga kita tuh nggak bakalan bisa sampai saat ini gitu loh. Kita menulis, kita membaca juga diajari dari guru. Jadi biar pesan siswa itu supaya bisa memahami dan kita tuh bisa mengikuti hal-hal yang positif dari guru tuh yang diberikan, kita bisa menjalaninya dengan baik. Jadi saya sarankan untuk siswa-siswanya nih biar lebih biar lebih nurut lagi, biar gurunya tuh juga gampang buat mengarahkan kita. Mohon kerjasamanya gitu. Karena di zaman sekarang ini bisa dibilang kalau siswa-siswinya itu kurang diatur, bukan hanya di sekolah ini atau sekolah-sekolah lain, tapi juga banyak sekali ya Kak. Iya. Apalagi yang siswa-siswi yang bergantungan pada gadget, yang dimana itu bisa mengganggu sekali waktu jam pelajaran. Iya kan banyak siswa-siswa yang masih tidak kayak agak menghargai guru gitu waktu pelajaran masih main game Z gitu. Itu kan malah bikin gurunya tuh kayak sakit hati atau gimana, kayak ngerasa nggak dihargain gitu. Mungkin kalau itu karena juga dari siswa-siswinya ini kurang mengerti, juga kurang menghargai guru tersebut gitu ya Kak. Iya benar. Baik, sampai di sini aja pembahasan kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Risa yang sudah meluangkan waktu di Semasa Podcast kali ini. Dan juga terima kasih kepada penonton yang setia nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus saksikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.